Hai Kamers, balik lagi. Kedua yaitu be decision maker. Orang-orang yang usianya masih kecil. Halo Kamers, kamu sekarang lagi dengerin Telekom Podcast. Halo guys, buat kamu yang lagi di rumah aja, kali ini Desti bakal nemenin malam minggu kamu di Telekom Podcast. Halo, apa kabar pendengar Telekom Podcast? Gimana nih teman-teman kabarnya? Oh iya, ini malam minggu. Kira-kira teman-teman lagi malam mingguan bareng orang spesial? Atau jangan-jangan di rumah aja nih sambil ngegalau. Di podcast kali ini, aku mau ajak kamu sharing pengalaman yang banyak dialamin orang-orang saat ini. Lebih tepatnya, aku mau bahas tentang kata ghosting. Hayo, siapa di sini yang pernah di ghosting? Pastinya semuanya hampir pernah di ghosting, bener kan? Menurut kalian, ghosting itu apa sih? Kalau menurutku, ghosting itu keadaan di mana seseorang yang dekat dengan kita bisa dibilang masih dalam masa pendekatan, tapi tiba-tiba orang itu hilang. Yang biasanya saling kasih kabar setiap hari, saling kasih perhatian, sekarang malah jadi susah buat dihubungin dan susah diajak ketemu. Apalagi nih buat kaum-kaum virtual di masa pandemi ini. Bisa dibilang, ghosting itu menghindar atau menjauh tanpa pamit dan bilang sesuatu terlebih dahulu. Iya, seperti menghilang tanpa alasan yang jelas. Padahal di saat itu juga kita udah naruh hati sama dia. Kita udah punya harapan lebih ke dia. Sedikit cerita sih dari aku juga pernah di ghosting. Pernah deket sampai hitungan tahun kayak orang pacaran, tapi tanpa status yang jelas. Setelah hitungan tahun itu, tiba-tiba di ghosting. Kalau kata orang-orang nih ya, itu namanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kadang kita jadi bertanya-tanya, kenapa sih dia gak pamit dulu atau bilang alasan yang jelas sebelum pergi? Tapi sebenarnya ada beberapa kemungkinan kenapa dia bisa ngelakuin itu. Yang pertama nih ya, bisa aja dia udah ada yang lain yang buat dia harus ninggalin kita supaya dia bisa deket sama yang lain. Atau mungkin dia merasa ada ketidakcocokan dengan kita sehingga dia lebih memilih untuk menjauh. Tapi apapun alasannya, tetap aja caranya gak bisa dibenarkan. Kita yang ditinggal jadi bingung sendiri. Jadi punya banyak pertanyaan. Seperti, dia kenapa ya? Kok tiba-tiba dia berubah ya? Aku ada salah apa? Ditinggal tanpa alasan yang jelas kayak gitu, buat kita jadi ngerasa digantungin. Sebagai pihak yang ditinggalkan, kita butuh kepastian dan alasan yang jelas pastinya. Ditinggal tanpa alasan, buat kita jadi merasa ada yang belum selesai di antara kita dan dia. Kita juga jadi bertanya-tanya, apa dia bakal balik lagi nantinya? Apa hubungan ini masih bisa diselamatin? Aku sebagai korban ghosting, dulu aku merasakan yang namanya sakit hati, marah, sedih, dan kecewa. Di ghosting itu juga bisa menimbulkan trauma loh. Seperti aku, jadi seperti takut mulai hubungan baru, susah untuk percaya sama orang baru. Padahal nih ya teman-teman, kita cuma jatuh cinta sama orang yang kurang tepat. Siapa tahu nih,
dengan menjalin hubungan dengan orang yang baru bakal jadi lebih baik. Kita cuma perlu nemuin orang yang tepat, orang yang bisa menghargai kita dan memperlakukan kita dengan lebih baik. Dari awal, di saat kita mulai dekat dengan seseorang, lebih baik kita jangan terburu-buru untuk merasa bahwa dia orang yang paling cocok dan tepat buat kita. Intinya sih, jangan langsung menaruh hati dan harapan di orang itu. Apalagi kalau orang itu gak bisa ngasih kita kepastian dan hal-hal yang bikin kita yakin sama dia. Karena kita juga gak tahu kan, orang, manusia itu bisa berubah kapanpun. Mereka bisa berubah ke depannya, entah dia serius ngejalaninnya atau cuma main-main. Ya wajar sih untuk ngerasa sedih dan galau karena abis di ghosting. Tapi dari kesedihan itu justru buat kita jadi lebih baik dan siap untuk menghadapi masalah-masalah lain yang akan datang ke depannya. Tapi kita juga gak boleh tuh stuck di situ aja, stuck sama orang itu aja. Karena ada banyak orang yang lebih baik dibanding dia dan lebih pantas buat kita. Mungkin emang bukan dia orang yang tepat untuk kita. Dan kita juga harus sadar kalau diri kita terlalu berharga untuk terus-terusan mikirin dan nungguin orang yang gak pasti. Akan lebih baik kalau kita bangkit dan fokus sama diri kita sendiri. Karena sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kayaknya cukup sampai di sini dulu aja kali ya curhatannya. Buat kamu yang habis di ghosting, jangan galau ya. Semangat. Kamu harus sadar kalau diri kamu itu berharga. Kamu pantas buat dapetin orang yang lebih baik dibanding dia yang udah ninggalin kamu. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode Telekom Podcast selanjutnya. Stay tune and see ya!